Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Jami Asyam, yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat yang mulia ini dengan ayunan langkah kaki kita, putaran roda kendaraan kita mengantarkan kita semua ke sini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah kita yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bukti pertanda bahwa kita merupakan termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita sudah berada di bulan yang begitu mulia, salah satu bulan yang sangat dimuliakan dan juga dihormati oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia, yakni kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini, yang membawa perubahan, yang menancapkan panji-panji Islamnya, yang membawa nasib umat manusia minaz zulumati ilan nur, yang membawa perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan tauhid, ilmu pengetahuan, dan akhirnya kita mengenal Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berfirman yang artinya kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, karena kalian menyuruh kepada hal-hal yang berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya tentang keutamaan kita selaku umat Rasul, yang dikatakan oleh beliau, antum mutimmuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramaha Allah. Kata Rasul, kalian merupakan menjadi penjempurna daripada 70 umat sebelumnya. Kalian adalah umat manusia yang terbaik dan yang termulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam momentum bulan Rabiul Awal ini, maka khatib akan menyampaikan setidaknya ada 4 kemuliaan
ada 4 keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, kita di dalamnya, yang mana keistimewaan, kemuliaan tersebut membuat Nabi Adam alaihissalam beliau menjadi iri, beliau terheran-heran akan karunia kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam salah satu riwayat, wa hukiya anna Adam alaihissalam qala anna Allah a'ta ummat Muhammad arba'a karamat ma'a'taniha, yang artinya diriwayatkan dari Adam alaihissalam bahwasanya Nabi Adam berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan 4 kemuliaan, 4 keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad, yang mana 4 kemuliaan tersebut tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ihdaha, yang pertama, kubulu taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makan fayaqbalu taubatahum. Kata Nabi Adam, yang pertama, aku ketika minta taubat, mohon ampun kepada Allah ketika aku diusir oleh Allah dari surga. Nabi Adam dalam satu riwayat ketika diusir oleh Allah SWT, beliau diturunkan di salah satu negara, yakni negara India, sedangkan Siti Hawa diturunkan oleh Allah dari surganya Allah berada di negeri atau negara Saudi Arabia. Ketika itu Nabi Adam selalu memanjatkan doa yang sangat familiar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus beliau memanjatkan doa tersebut seraya memohon ampun, taubat kepada Allah SWT. Namun hadirin, apa yang terjadi ketika Nabi Adam berjumpa dan berada di kota Mekah Al-Mukarramah? Di saat itulah Nabi Adam baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Tetapi kemuliaan Nabi Muhammad, hadirin, wa ummatu Muhammad yatubuna bi kulli makan fayaqbalu taubatahum, kecuali berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad, kita diantaranya, hadirin, dimanapun kita berada, ketika kita memanjatkan taubat, mohon ampun dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah, maka saat itu pula taubat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu berbondong-bondong untuk datang ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, kezaliman kepada Allah. Kita tidak perlu berbondong-bondong dari seluruh umat penjuru dunia ke Mekah Al-Mukarramah hanya sebatas kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Tetapi kemuliaan, keutamaan umatnya Nabi Muhammad sampai kita pada hari ini, kita dimanapun berada, di tempat kerja kita, di rumah kita, dimanapun kita berada, selama kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, yakin Allah menerima taubat dari kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun yang kedua, wasaniyah, keutamaan, keistimewaan daripada umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, bahkan umat-umat yang sebelumnya. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayulbisahum. Kata Nabi Adam, ketika Nabi Adam berada di dalam surga, beliau menyentuh bahkan memakan buah beri. Seraya pada saat itu, seketika Nabi Adam dilecuti, dilepas pakaian beliau yang begitu mulia, maka tidak ada sehelai benang pun yang menutupi daripada jasad tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke muka bumi. Konon menurut riwayat, beliau ditutupi dengan salah satu daun. Pada saat itu adalah daun pohon tin yang menutupi daripada tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Satu kesalahan yang Nabi Adam lakukan, yakni memakan buah kulbi pada saat di surga. Pada saat itu seketika Nabi Adam alaihissalam dilucuti, dilepas pakaian yang begitu mulianya di hadapan Allah SWT, bahkan diusir daripada Allah di dalam surganya Allah SWT. Namun berbeda, hadirin, dengan umatnya Nabi Muhammad.
wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayulbisahum. Umatnya Nabi Muhammad, meskipun sampai detik hari ini mungkin umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, bahkan sampai melepas auratnya sekalipun, tetapi hadirin perlu kita ketahui, sampai detik hari ini umatnya Nabi Muhammad masih diizinkan oleh Allah menutupi tubuhnya, auratnya, dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam harga pakaian yang mereka pakai sampai detik hari ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan satu dosa, langsung dilecuti pakaiannya, dilepas oleh Allah. Berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad, hadirin. Berbagai macam dosa yang kita lakukan mungkin sampai detik hari ini, namun Allah masih mengizinkan kita menutupi anggota tubuh kita, badan kita, dengan pakaian yang kita miliki sampai detik hari ini. Wasalisah, yang ketiga hadirin, keistimewaan, kemuliaan daripada umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam, bahkan kepada umat-umat sebelumnya. Lamma asaitu faraqqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammadin ya'sunallah wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Kata Nabi Adam, ketika aku melakukan dosa kepada Allah saat itu di dalam surga, aku langsung dipisahkan oleh Siti Hawa. Maka Nabi Adam pada saat itu berpisah ratusan tahun lamanya oleh Siti Hawa yang dipisahkan oleh Allah SWT, lantaran Nabi Adam melakukan kesalahan, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda hadirin kepada kita umatnya Nabi Muhammad, kita sadari, bahkan tanpa kita sadari, sudah berapa banyak dosa, kesalahan, kezaliman, maksiat yang kita lakukan terutama kepada Allah. Namun seketika kita pulang ke rumah, istri kita, pasangan kita masih setia berada di dekat kita. Allah tidak memisahkan pasangan-pasangan kita ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kezaliman yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada saat itu berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau melakukan dosa kepada Allah, beliau langsung dipisahkan oleh pasangannya Siti Hawa. Mereka sangat bersedih dan mereka ditemukan pada saat dengan kurun waktu yang lama. Inilah keistimewaan yang ketiga yang tidak diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam, bahkan umat sebelumnya. Ketika manusia, umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa kepada Allah, kita masih bisa melihat pasangan kita di rumah, pasangan kita masih bisa melayani kita, memberikan kita makan, menyunjukkan kita minuman dan sebagainya. Lantaran kalau kita melakukan dosa, pasangan kita dipisahkan Allah, tidak bisa kita bayangkan hadirin. Setiap dosa yang kita lakukan, maka seketika pasangan kita dipisahkan, dijauhkan dari kita. Yang terakhir, warabi'ah, yang keempat, kemuliaan keutamaan daripada umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Nabi Adam bahkan umat-umat sebelumnya, yakni inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha wa ummatu Muhammad ya'sunallahu ta'ala kharijal jannah fayudkhilahum biha ijatahu. Kata Nabi Adam, ketika aku dengan Siti Hawa berada di dalam surga, tetapi aku melakukan kesalahan dosa, maka seketika aku diusir di dalam surga, turun ke muka bumi. Namun hadirin, berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad. Mereka, kita umatnya Nabi Muhammad tinggal di luar surga. Dalam hal ini di dunia, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah di luar surga, artinya di muka bumi ini. Tetapi hadirin, kita berpotensi, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza tabu, kata Rasul, selama umatku, yakni umat manusia, umatnya Nabi Muhammad, yakni dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, benar-benar mengharap ridho dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin, momentum yang baik ini kita gunakan di bulan Rabiul Awal ini. Begitu besar karunia, kenikmatan, kemuliaan, keistimewaan kita selaku umatnya Nabi Muhammad. Maka bersyukurlah kita ditakdirkan
berada di muka bumi ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur kita kepada beliau, salah satunya kita selalu mendawamkan daripada sunnah-sunnah beliau. Selalu kita mendawamkan, menyanjungkan daripada selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di tempat perniagaan kita, di rumah sekalipun, jangan lupa kita selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita. Semoga kita nanti di akhirat diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah alladzi li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah alladhi amarna wa awjabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadurun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rizq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ba'idna min al-bala'i wal wafa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladhi yadhkurukum was'aluhu min fadlihi wa la dhikrullahi akbar. Aqimis salat.